Mmm, Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di webinar AI bersama Intura.co. Perkenalkan saya Dwi Prastia dan saya akan menjadi moderator untuk sesi malam ini. Senang sekali bisa menyambut teman-teman semua dalam acara yang pastinya sangat menarik dan bermanfaat. Malam ini kita akan membahas topik tentang navigating LLM in real world products. Bersama seorang narasumber kita yang luar biasa, Kak Muhammad Ramadiansyah, selaku CTO dari Intura.co. Ya, Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin nyapa dulu nih Kak Rama. Ya, halo Kak Rama. ya, halo Dwi, halo teman-teman semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke Kak Rama, sebelum kita masuk nih ke pembahasan lebih dalam, saya penasaran nih. Kak Rama, kenapa sih saat ini AI, khususnya LLM seperti ChatGPT, punya peran yang gitu besar baik dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari kita? Iya, sebenarnya teman-teman ya AI ini sebenarnya udah lumayan lama ya, sebenarnya nggak baru-baru ini aja gitu. Kayak dari saya belajar pertama kali itu ada di tahun 2019 ya, itu udah ada di sana gitu. Tapi apa yang membedakan saat ini dengan tahun 2019 itu adalah use case-nya. Dulu itu AI benar-benar eksklusif banget gitu, kayak cuma orang tech, udah gitu engineer ya, dan orang-orang tertentu aja gitu. Tapi kita lihat hari ini ya semua bisa pakai AI gitu ya, dari semua kalangan ya, bukan dari engineer atau dari tech company aja ya, tapi benar-benar dari semua kalangan industri gitu. Jadi hampir semuanya sekarang udah bisa pakai AI gitu ya. Kalau zaman dulu ya, waktu saya belajar tuh semua takut gitu loh waktu ngomongin AI gitu, karena dikiranya itu banyak matematika atau kompleks atau apa gitu. Tapi ya di zaman sekarang kayaknya ya di mana-mana ya, kayak waktu itu saya di coffee shop juga, udah gitu di MRT atau di mana ya, orang lagi ngomongin kira-kira mau pakai AI buat apa gitu. Jadi ya kelihatannya kita rame banget sekarang gitu, Kak. Wah, menarik banget ya. Dan sepertinya topik ini emang relevan banget nih bagi perkembangan teknologi saat ini gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan informasikan dulu sedikit tentang alur acara malam hari ini ya. Jadi pertama-tama kita akan menyimak sesi pemaparan materi dari Kak Ramadiansyah, lalu akan dilanjut dengan sesi Q&A yang interaktif. Dan pada sesi Q&A nanti saya akan bagikan link Slido, jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan sebagai penutup, akan ada sesi pengumuman peserta terpilih yang beruntung mendapatkan hadiah di acara malam ini. Jadi pastikan teman-teman nyimak ya sampai akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih masuk ke sesi utama kepada Kak Ramadiansyah. Waktu dan layar virtual dipersilakan. Thank you, Dwi. Ya, saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman semua. Ya. Oke ya, kalau gitu saya mulai aja ya. Thank you semuanya yang udah datang dan menyempatkan waktunya. Selamat malam dan selamat datang. Nah, hari ini sebenarnya saya mau sharing dan juga mau belajar nih dari teman-teman nih tentang AI sama LLM gitu. Karena dibilang udah belajar AI, memang saya udah belajar ya dari tahun 2019 gitu ya. Cuman ya nyatanya ya hari ini juga banyak orang yang baru belajar AI ya sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, tapi dia secara knowledge, secara use case itu bisa bisa lebih baik gitu dari saya gitu ya. Nah, hari ini ya apa yang mau saya sharing dan belajar dari teman-teman semuanya adalah kita udah ngerasain ya hype-nya AI gitu, ada dari kontroversi sampai dari benar-benar inovasi ya, dari misalkan adanya DeepSeek, ada ya kemarin kita bikin image pakai Ghibli style, atau misalkan kayak kita bisa bikin action figure, atau ya bisa bikin video dan lain-lain gitu. Nah, hari ini kita mau coba sudut pandang yang berbeda. Kita nggak cuma pakai aja nih teman-teman, tapi kita mau gimana caranya kita bisa bikin produknya gitu. Nah, sebelumnya saya kenalan dulu ya sama teman-teman. Mungkin ada beberapa di sini yang belum pernah kenalan juga ya atau ketemu saya. Nah, nama saya adalah Rama ya. Saat ini saya CTO ya dari Intura. Intura sendiri itu adalah startup yang kita itu fokus di pengembangan LLM, bikin platform untuk pengembangan LLM. Nah, sebelumnya background saya itu memang di technical ya, dari web developer sampai AI engineer, mulai dari fintech, gitu, consultant dan e-commerce. Dan mungkin di sini teman-teman kita mungkin udah pernah ketemu ya di beberapa, mungkin kalau di edutech yang mana ya, saya juga ya nggak tahu juga ya, tapi
Mungkin kita di sini pernah kenalan sebelumnya, entah itu di apa namanya Jakarta Labs Sakamin atau Hacktivate, ya kita ketemu lagi gitu ya di sesi yang berbeda. Nah, di sini ya kita coba pahamin dulu gitu ya tentang AI itu sendiri akan sejauh apa gitu ya. Jadi zaman dahulu banget ya, kita itu nggak ngira AI itu sampai segininya gitu. Jadi di tahun 2019 kita cuma berpikir kalau misalkan AI itu ya cuma sebatas menggantikan tas-tas seperti administrasi atau tas-tas yang berulang aja. Seperti misalkan robotik atau customer service ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nyatanya ya hari ini 5 tahun 7 tahun ya yang 5 tahun 7 tahun yang lalu, nah kita nggak berpikir gitu AI itu bisa sampai bikin gambar, bikin video, atau dia bahkan bisa seperti functionality karyawan gitu. Dia bisa mengerjakan task A, B, C, D, E gitu ya. Memang teknologinya itu ada dan dikembangkan, cuman ternyata memang inovasinya itu ternyata datangnya secepat itu gitu ya. Dulu waktu ingat banget waktu saya belajar ya awal-awal 2018-19 dulu ya kita diskusi ya kira-kira kayak gini masih 20 tahun atau 15 tahun lagi gitu ya. Ternyata nyatanya kita di 2025 ini itu udah ketemu nih hal-hal yang kita khawatirkan dari zaman dulu. Oke. Nah, lagi-lagi yang saya bilang AI itu udah lama banget ya, bahkan dari tahun 90-an ya pengembangannya, tapi dulu itu benar-benar eksklusif. Jadi AI itu dulu cuma dipakai di game ya. Jadi kalau teman-teman main Dota atau Mobile Legends ya itu AI sebenarnya. Gitu. Nah, AI dari sekian banyak AI ya, AI itu kan adalah kita ngasih kemampuan manusia itu ke mesin gitu ya. Mesin itu kan manusia itu kan kayak dia bisa melihat, berbicara, mendengar, ataupun dia bisa selayaknya punya fungsi kognitif gitu dengan otaknya. Nah, salah satu cabang AI yang memanfaatkan otak ya atau punya fungsi kognitif itu adalah machine learning ya, yang paling berkembang ya. Jadi dia itu ibaratnya adalah robot yang bisa berpikir gitu ya, berpikir dari data-data historical atau data-data yang kita kasih gitu. Nah, dari machine learning sendiri itu juga banyak banget ya sebenarnya cabangnya, dan salah satu cabangnya itu adalah namanya deep learning. Yang dimana deep learning-nya itu spesialisasinya adalah untuk data-data atau use case yang berhubungan seperti dengan gambar, teks, video, ataupun audio gitu. Nah, pengembangannya nggak berhenti sampai situ aja. Pengembangannya itu akhirnya menciptakan teknologi namanya generative AI. Yang dulu AI itu cuma bisa memprediksi, ya, tapi sekarang AI itu dia bisa bikin konten, dia bisa bikin kayak bisa ngerti bahasa manusia, bisa ngomong juga dan sebagainya. Oke, sampailah kita ya sampai ya kurang lebih yang lagi hype tahun-tahun ini itu namanya teknologi large language model atau disingkatnya LLM. Nah, gampangnya adalah LLM itu adalah AI yang dilatih sama banyak data ya. Banyaknya ini banyak banget ya, bahkan kita nggak akan bisa ya bikin LLM pakai komputer kita sekarang gitu, cuma satu komputer ya. Nah, LLM ini itu dilatih macam-macam ya, dari e-book, jurnal, website, data-data di internet, dan expert-expert lainnya. Gitu. Nah, pada akhirnya LLM ini jadi kayak komoditi, atau LLM ini ya orang-orang jadi ibaratnya kayak punya apa namanya ya punya ininya sendiri ya, spesialisasinya sendiri ya, dari ChatGPT, DeepSeek, ya Gemini, Cloud, dan lain-lain. Mereka adalah salah satu dari LLM seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya, banyak banget ya pengembangan dari LLM itu sendiri, gitu ya. Akhirnya dimanfaatkanlah itu startup, dimanfaatkanlah oleh company dan oleh orang individu untuk mengembangkan si use case-nya mereka masing-masing. Nah, ada 3 kunci sebenarnya teman-teman ya, pengembangan AI ini arahnya itu akan ke arah mana? Nah, yang pertama ya, itu adalah spesialisasi, gitu ya. Selayaknya kita misalkan S3 ataupun profesor, mereka punya spesialisasi. Ada yang spesialisasinya di teknik, misalkan teknik elektro, atau spesialisasinya di ekonomi, finance, healthcare, dan lain-lain. Jadi beberapa company ya, jadi mulai mengembangkan AI atau LLM yang special case gitu ya. Jadi kalau kita lihat ChatGPT ya dan lain-lain itu cukup general gitu ya. Akhirnya orang mengembangkan spesialisasi. Nah, yang kedua ya, selain spesialisasi, arah pengembangannya itu adalah juga performanya gitu. Karena kita pengen
LLM ini ya itu bekerjanya cepat ya, udah cepat dan juga bagus gitu. Jadi kita nggak pengen dia bagus aja secara hasil, tapi kita pengen dia cepat gitu ya. Kayak kita ngomong sama manusia aja, atau kita chat sama manusia, pasti kita udah nggak sabaran sekarang ya. Kita pengen segera dapat jawabannya. Nah, yang ketiga ya itu adalah masalah cost efficiency. Itu di mana teknologi itu teknologi itu akan ada cost-nya masing-masing. Jadi orang juga berlomba nih ya, mana yang paling murah nih, ya mana yang paling murah dan juga bagus gitu ya. Jadi kurang lebih ada 3, spesialisasi, performa, dan juga cost efisiensi. Gitu ya. Nah, bayangin sekarang kita itu mau bikin produk AI, ya kita mau bikin AI produk. Nah, at least sebenarnya kita harus paham nih di 3 field, di 3 foundation-nya. Yang pertama itu adalah AI service-nya sendiri, gitu. Yang kedua itu adalah infrastrukturnya, dan yang ketiga itu adalah tim yang ngebuatnya, gitu ya. Di mana ya AI service sendiri itu yang dimaksud adalah apakah teman-teman itu mau pakai ChatGPT, mau pakai DeepSeek, atau mau pakai buatan sendiri, atau kita mau pakai vendor AI yang lain, itu tergantung dari use case masing-masing gitu ya. Tentu aja masing-masing itu ada harganya ya. Ada harga dan juga ada plus minusnya itu akan seperti apa. Oke, dan yang kedua itu adalah technical infrastructure-nya. Nah, ibaratnya gini, ibaratnya foundation AI service itu adalah employee-nya atau profesornya. Nah, technical infrastructure ini adalah ya misalkan kayak dia itu tempat dijalankan lah, tempat si profesor itu bekerja kayak gitu ya. Kayak misalkan apakah di perkantoran atau misalkan di ruko, ya itu tergantung ya gimana gitu. Nah, dan yang terakhir ya itu adalah specialized teamnya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Tapi at least kita kurang lebih membutuhkan 4 role di situ. Pertama, kita ada masalah teknikalnya yang biasanya dia berurusan dengan ya technical AI-nya ya, codingnya dan apa segala yang berhubungan dengan programmingnya. Nah, yang kedua itu adalah domain spesialisnya gitu. Karena sekarang AI itu sama LLM udah bukan cuma customer service atau yang tas-tas administrasi, tapi domain spesialis ini selayaknya adalah kayak konsultan gitu ya. Jadi AI yang bagus atau ChatGPT yang bagus adalah orang yang bisa memasukkan domain spesialis ke dalam teknologinya. Nah, yang ketiga itu adalah masalah produk dan bisnis role-nya. Bagaimana AI ini, atau misalkan kita mau membuat chatbot ya, kita buatin tuh flow-flow-nya. Kalau dia nggak bisa jawab gimana, kalau misalkan dia halusinasi gimana, dan lain-lain. Nah, yang nggak kalah penting tapi sering terlupakan itu masalah kualitas sama governance-nya. Ibaratnya ini adalah teknologi gitu ya, di mana teknologi itu biasanya ada regulasi atau ada yang ngatur atau ada yang uji coba. Nah, quality sama governance ini memang untuk saat ini ya kita masih belum banyak yang menemukannya gitu. Tapi kedepannya ya ini adalah role yang penting di dalam dunia AI ini sendiri. Oke ya, nah mungkin kalau teman-teman ada mau tanya dulu ya, boleh ya, biar ini takutnya kelupaan juga. Silakan kalau ada pertanyaan ya, Pak Dwi boleh dibantu. Ya, silakan kalau ada satu orang penanya. Oke, Kak Rama. Ya. Aku juga udah share link Slido-nya sebenarnya. Dan aku juga mau ngasih kesempatan nih buat teman-teman untuk bertanya langsung. Bisa raise hand aja dan open mic. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, sepertinya belum. Tapi ada pertanyaan dari Slido, Kak. Mau dijawab sekarang atau nanti aja waktu udah selesai? Boleh, boleh. Itu ada yang nanya? Oh, ada satu nih, Kak Vina. Boleh, Halo, boleh. Kak Vina. Hmm. Silakan. Bisa open mic dan open cam juga. Bisanya open mic aja, Mas, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Silakan pertanyaan Kak Vina. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana caranya untuk mengintegrasikan model machine learning itu ke dalam website, Mas? Sorry. Boleh diulang, Kak? Sorry, tadi rada putus saya.
Bagaimana caranya untuk mengintegrasikan model machine learning ke dalam website? Oke ya. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas sih bagaimana cara mengintegrasinya gitu ya. Tapi kurang lebih adalah sebelum kita belajar AI, kita harus tahu dulu nih konsep dari website itu. Apa? Website itu ada front end sama back end-nya gitu. Nah, biasanya model machine learning-nya itu ditaruh di back end gitu ya. Tapi ada juga memang model machine learning itu yang ditaruh di front end, tapi pada dasarnya adalah model-model apa namanya model machine learning itu ya nanti kita akan ada namanya sedikit programming juga gitu ya bagaimana cara integrasinya sih kurang lebih kayak gitu sih Kak. Itu sama aja kayak kita ngambil data dari database atau kayak kita manggil API. Nah, nanti model machine learning itu ya kita juga perlakukan sama seperti itu. Kurang lebih begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Iya. Oke ya, thank you ya. Mungkin saya lanjut dulu. Oke, teman-teman harus tahu ya, AI service ini sebenarnya itu terdiri dari dua hal, gitu. Yang jadi kita harus siapin. Entah itu kita mau pakai vendor, atau mau pakai ChatGPT, atau mau bikin sendiri, at least kita itu harus paham ya dari mana mereka itu bekerja, atau mereka itu di-charge berdasarkan apa. Nah, karena AI ini sangat bergantung sama data, ya, atau sangat bergantung dengan namanya training. Nah, maka kita harus paham dulu ya, apakah kita kalau kita mau bikin AI sendiri, apakah kita punya model yang bagus? Yang kedua, apakah kita punya data yang bagus? Nah, yang ketiga, apakah kita bisa mengevaluasi AI-nya dengan bagus? Gitu. Ya, jadi challenge saya itu banyak gitu ya. Walaupun modelnya sekarang sudah ada yang open source, ya. Teman-teman bisa download juga yang ibaratnya open source itu adalah yang sudah ada, tinggal di-sharing bisa dipakai. Nah, datasetnya itu juga udah banyak, ya, banyak contoh-contohnya. Dan yang susah itu adalah sebenarnya kalau kita mau training sendiri, itu adalah model evaluasinya, atau kita ngejalanin trainingnya sendiri itu udah susah gitu ya. Kadang-kadang kita itu bukannya hasilnya malah lebih bagus, tapi malah lebih jelek gitu. Jadi untuk adopsi pertama, memang biasanya training itu dilakukan sama orang yang udah punya spesialisasi. Contoh memang orang yang lagi S2, S3 atau profesor, atau memang dia company-nya itu khusus mengembangkan AI. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah masalah cara kita nge-serve-nya gitu. Ibaratnya training itu adalah kita menyiapkan tenaga kerjanya atau kita menyiapkan profesor atau dokternya gitu. Nah, tapi bagaimana nanti dokternya itu bekerja atau di-charge berdasarkan apa, itu namanya inference. Gitu. Nah, inference itu dibagi jadi 3 ya, teman-teman. Ada API request. API request itu kalau teman-teman pakai ChatGPT ya, saya nanya apa ya, kayak gitu kan ada loading kan ya. Ada loading dan itu kita dikasih balikan, itu adalah API request gitu. Ya, jadi kayak ya kayak kita mesen makanan, tiba-tiba makanannya udah datang gitu. Nah, yang kedua itu adalah batch request. Ya, batch request itu ibaratnya adalah kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin orang-orangnya dulu, kita kumpulin datanya dulu, nanti baru diproses barengan. Nah, yang ketiga ya itu namanya streaming request. Streaming request itu kayak di WhatsApp ya. Jadi ketika saya nanya apa halo, itu langsung kirim di semua WhatsApp teman-teman gitu ya. Real time gitu ya, nggak kayak API request gitu kayak kita harus tunggu berapa lama. Gitu kurang lebih. Nah, untuk itulah ya, nggak semua orang itu bisa training dan nggak semua orang itu bisa bikin inference yang baik. Gitu. Oleh karena itu, untuk kita bikin produk AI, itu kita dikasih 2 opsi, teman-teman biasanya. Opsinya itu pada dasarnya adalah apakah mau ngurus sendiri, apa diurusin. Gitu ya. Kalau ngurus sendiri, itu bahasanya di dunia IT itu adalah on-premise. Nah, tapi kalau diurusin, ya, apa yang diurusin ya tadi ya, datanya, inference-nya, trainingnya itu diurusin, itu namanya adalah managed service. Nah, mana yang lebih bagus? Tergantung ya, tergantung use case-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita masih belajar atau kita nggak punya spesialisasi, nggak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk training sama inference, kita pakai aja yang udah jadi. Ya, contohnya adalah OpenAI, udah gitu Google Cloud AI,
udah gitu apalagi Cloud, Gemini dan lain-lain gitu. Nah, managed service itu biasanya ya kalau LLM itu dia itu dibayarnya per usage. Atau ya kayak usage itu maksudnya apa, kayak ya kayak kita dibayar di charge kalau kita pakai doang. Seperti itu ya. Nah, lawannya adalah on premise ya, atau dia ngurusin sendiri gitu ya. Kalau ngurusin sendiri ya biasanya tipikal pembayarannya itu adalah kayak ya kita kita ngurusin ininya, kita hire developernya, kita hire technical teamnya, kita nyediain infrastrukturnya sendiri gitu ya. Jadi kayak jadinya kita kayak bayar bulanan, kita kayak bayar sewa ruko, gitu kita bayar engineer ya, even itu kepake atau nggak kepake kita tetap bayar gitu. Nah, kapan dipakainya ya? Biasanya kalau kita udah ngomongin on premise atau apa, itu kalau kita ngerjain use case yang bersifatnya adalah data privacy gitu, atau kita nggak bisa pakai OpenAI ya, atau kita nggak bisa pakai Gemini karena itu belum ada di Indonesia gitu ya. Kita pengennya pakai di Indonesia dan itu benar-benar private, datanya nggak boleh dikirim gitu kurang lebih. Oke, nah oke, itu dari pembayaran, dari tipe servisnya. Nah, kita juga pahamin dulu ya, gimana kita di charge itu. Kalau kita manage service, ya, enaknya itu adalah kita itu di charge berdasarkan make. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak make atau nggak apa ya, kita nggak rugi. Nah, itu makainya itu dia ngitungnya dari mana? Itu salah satunya namanya itu adalah token. Ya, apa yang dimaksud dengan token? Ya, token itu ibaratnya adalah kata-kata. Ya, contoh misalkan saya nanya ChatGPT nih ya, rekomendasi tempat belajar AI yang terbaik gitu. Nah, itu kurang lebih ada 5 sampai 7 kata gitu ya, atau 7 token. Nah, cara mereka hitung adalah berapa banyak token yang udah kita pakai itu untuk pas kita masuk, pas kita nanya, pas kita minta minta outputnya, udah gitu pas kita minta berpikir itu seberapa banyak gitu ya. Contoh ya, kalau kita nanya hello doang ya, dan kalau kita misalkan nanya sesuatu yang lebih spesifik ya, misalkan tolong hitung perkalian ini atau persamaan ini dan lain-lain gitu ya, itu udah pasti harga tokennya berbeda ya, lebih mahal yang kompleksitas, yang pertanyaannya lebih kompleks gitu. Nah, yang kedua, masalah output token itu juga pasti lebih mahal kalau kita generate-nya itu cuma nanya doang atau kita minta langsung generatein skripsi atau tesis ya, itu pasti jauh lebih mahal ya dibandingkan kita cuma tanya jawab iseng doang. Seperti itu. Nah, lain halnya yang on-premise ya, kita itu di-charge-nya seolah-olah kayak rental PS ya, atau kayak sewa ruko gitu. Kita kita di-charge-nya itu per bulan, atau kita di-charge-nya itu per jam ya. Nggak peduli kita pakai apa enggaknya, ya, tapi kita akan di-charge seperti itu. Gitu ya. Ini contohnya ya, teman-teman bisa bayangin sendiri ya. Biasanya untuk kita serve proper AI itu ya, kita butuh namanya GPU. Itu ya. Nah, kita ambil aja GPU yang paling murah, itu ada di NVIDIA T4 itu ya, yang atas ini. Nah, kalau kita lihat ya, itu harganya itu dari $0,5 per jam sampai $3 per jam gitu ya. Teman-teman bisa bayangin aja ya, $3 per jam ya, itu dikali 24, begitu dikali 30, dan itu adalah cost atau operational cost teman-teman. Oke, itu juga ya, itu adalah spek yang paling murah. Artinya spek paling murah itu kita nggak bisa berekspektasi banyak gitu ya. Kita cuma bisa berekspektasi sama usernya kecil, atau ya kita nggak bisa yang kompleks lah ya. Misalkan cuma nanya chat doang atau dia cuma bikin generate image gitu. Mungkin kalau untuk video atau dia bikin presentasi atau untuk bikin website itu belum sampai sana. Oke ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan. Aduh sorry. Ya, buat teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi bisa raise hand. Silakan. Belum ada? Belum ada. Oke ya. Oke, kita lanjut ke Ramon. Oke ya. Nah, itu dari sisi servisnya gitu. Jadi entah mau pakai ChatGPT atau bikin sendiri, ada cost-nya ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting juga ya, itu adalah infrastrukturnya gitu ya. Jadi di sini
ada baiknya selain kita memahami AI itu apa, kita memahami fundamental komputer lainnya gitu, kayak apa itu data storage, apa itu networking, security, computer service, dan lain-lainnya gitu ya. Pada dasarnya adalah untuk memanage semua itu dengan baik ya, kita membutuhkan kombinasi dari ini semua gitu ya. Ada di mana servernya ya, contoh untuk front end kita, UI kita, back end kita, atau untuk AI kita nanti itu hidupnya di mana, itu kita harus pikirin. Nah, yang kedua juga database-nya, data warehouse-nya ya, itu mau ditaruh di mana. Terus yang ketiga ya, karena memang AI itu related sama data ya, maka data-data infrastructure seperti gimana kita mau aplikasi yang real time, gimana kita mau ngasih aplikasi yang batch, atau gimana kita mau punya namanya message broker, itu kita pikirin juga gitu ya. Dan security, ada gitu, networking dan lain-lainnya juga, itu juga termasuk gitu ya, hal-hal yang kita pertimbangkan. Oke, nah lagi-lagi ya, lagi-lagi sama kayak di dunia IT itu ada yang diurusin dan juga ada yang ngurus sendiri gitu ya. Di sini silakan teman-teman bisa pilih ya salah satu kayak ya third party-nya atau vendornya yang bisa teman-teman pakai. Ya, jadi keempat tadi sebenarnya ada all in-nya atau kita nggak perlu mikirin itu semua ya, udah jadi ya. Ini salah satunya ya, namanya Vercel, Rendel, sama Netlify ya. Di sini memang ya ada plus minusnya, di mana biasanya kalau kita yang all in one atau kita semuanya diurusin, to be honest itu kita pakai buat belajar ya awal-awal gitu, atau kita memang aplikasi kita itu belum gede-gede banget gitu ya, skalanya masih kecil dan nggak banyak kustomisasi. Udah gitu juga memang tim kita itu belum banyak nih yang bisa handle kayak cloud gitu ya. Makanya beberapa pilihan all-in platform ini masih dipilih atau masih digunakan. Gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita ibaratnya mau urus sendiri semuanya, kita bisa pakai cloud provider. Gitu ya, dari tadi database-nya, servernya. Jadi kita kayak beli paket data ya, tapi kita pilih-pilih nih mau pakai kuota apa gitu ya. Nah, cuman ya build on solutions ini memang perlu sedikit keahlian ya, perlu sedikit keahlian dan juga secara harga itu memang lebih mahal gitu kalau aplikasi kita masih kecil. Tapi kalau aplikasi kita udah gede atau apa ya, ini memang sebenarnya solusi yang lebih baik seperti itu. Oke ya. Nah, di sini ya tadi udah infrastrukturnya, tadi udah AI service-nya gitu ya. Nah, sekarang ya sebenarnya apakah apa namanya, setelah itu gimana nih ya, kita setelah itu mau gimana, yaitu adalah kita cari nih orang yang bisa buatnya itu kayak gimana ya, kita cari orang-orang yang bisa buatnya itu siapa-siapa aja gitu. Nah, hari ini ya kita punya dua opsi ya sebenarnya teman-teman gitu. Kita bisa memang hire orang atau kita bisa belajar untuk bikin sendiri, itu adalah opsi pertama. Atau ada ya sekarang yang lagi hype ya, mungkin kita udah beberapa tahu juga ya istilah vibe coding ya, tapi ada juga orang yang menggunakan low code platform gitu ya. Tapi kita harus tahu juga ya plus minusnya itu apa ya untuk saat ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, at least kalau kita mau bikin yang benar ya, sekurang-kurangnya kita ada orang yang mengerti functional di technical, ada orang yang mengerti di domain spesialis ya, misalkan tergantung ya apakah mau use case-nya itu healthcare atau yaitu kita use case-nya itu misalkan mau tadi economic atau finance, itu tergantung ya domain spesialisnya itu apa. Nah, yang ketiga itu juga ada orang yang memang harus pikirin secara produk dan bisnisnya gitu ya. Jangan sampai teknologi kita ini canggih ya, teknologi kita ini bagus tapi nyatanya itu nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, yang terakhir masalah quality-nya ya, ini memang belum dipertanyakan ya, tapi ini akan banyak gitu ya biasanya karena ya biasanya apalagi di Indonesia itu atau ya orang lah biasanya lah tunggu kejadian dulu atau tunggu ada error atau ada bencana dulu baru dipikirin kayak gitu ya. Sekarang kita masih tahap eksplorasi, jadi orang bisa berkreasi sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Nah, lain hal ya dengan si low code platform ya, zaman dulu ya kita itu harus belajar ngoding ya, kita itu harus belajar programming, entah mau sekarang programming itu gampang apa enggak ya, tapi dengan adanya low code platform ini ya, ini contoh ya,
Mungkin saya kasih lihat sedikit aja. Ya, contohnya sekarang kita itu sudah bisa bikin website dengan menggunakan prompt lah, seperti itu, gitu ya. Jadi dulu kita mungkin ya sepahit-pahitnya itu beli template, ya, beli template atau apalah ya, hire software house, tapi sekarang kita dengan prompt, ya, kita udah bisa bikin sendiri, seperti itu. Oke, nah, coba kita lihat juga trennya saat ini gimana, gitu. Nah, saat ini, startup ya atau AI itu udah banyak banget dipakai di startup ya, terutama di startup dulu ya, gitu. Dan menariknya startup ini juga berbeda ya dengan startup yang 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu, gitu. Nah, kita lihat sekarang startup itu orangnya itu dikit ya, cuma kurang dari 11 orang, bahkan ada kurang dari 10 orang. Dalam jangka waktu singkat, ya kurang dari 1 tahun 2 tahun, tapi dia revenue-nya itu udah bisa banyak ya, 10 juta USD. Gitu ya. Ini kejadian yang sangat jarang banget ya di zaman dulu gitu ya. Tapi kalau kita tengok-tengok keluar, itu udah banyak banget ternyata startup-startup yang kecil tapi revenue-nya itu banyak gitu. Itu ya. Nah, arah startupnya ini sebenarnya apa aja ya? Jadi ada 4 hal gitu ya. Pertama, ya arah startupnya itu adalah AI power assistant ya, atau paling kita kenalnya itu kayak chatbot, kayak misalkan virtual assistant, atau yang berhubungan dengan kalau user nanya dijawab apa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita juga harus pahamin ya masing-masing si AI ini itu challenge-nya apa, targetnya apa, begitu core-nya yang teman-teman harus pelajarin itu apa sebenarnya. Nah, AI Power Assistant ya kurang lebih itu adalah sesimpel tanya jawab. Di mana namanya tanya jawab itu bisa random banget ya. Itu benar-benar nggak ada yang batasin gitu ya. Kita bahkan bisa nanya yang ya apapun ya, udah bukan chatbot yang zaman dulu ya, yang ketik satu terus apa, udah gitu ketik apa, cuma sekarang benar-benar apa namanya lebih luas gitu ya, kayak chat sama orang aja gitu. Nah, oleh karena itu ya biasanya masalahnya itu adalah di gimana cara kita kontrol halusinasinya, udah gitu gimana caranya kita kasih relevan datanya kayak gitu ya. Biar apa? Misalkan saya nanya tentang misalkan produk Intura, ya yang dikeluarin adalah produk terkait Intura gitu ya, bukan terkait perusahaan lain gitu. Nah, untuk saat ini sejujurnya ya kalau teman-teman pengen bikin produk semacam chat, virtual assistant atau robocall yang seperti ini udah banyak pemainnya. Tapi memang itu juga masih eksplorasi juga gitu ya. Banyak banget ya chatbotnya ya. Ada chatbot untuk jualan, chatbot untuk dokter, udah gitu chatbot untuk apa ya personal assistant biasa aja gitu juga ada ya, nanya-nanya tentang nutrisi kalori dan lain-lainnya gitu ya. Oke, itu adalah core-core-nya gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman tertarik ya masalah-masalah chatbot atau power assistant, ya saya saranin explore lah yang berbau seperti agentic AI, RAG dan lain-lainnya. Nah, lalu yang nggak kalah menarik juga dan cukup banyak juga aplikasi di Indonesia itu AI Power Document System ya. Gampangnya adalah ini ada yang inputnya itu berupa gambar ataupun dokumen ya. Biasanya entah mereka mau proses apa namanya automation, jadi udah nggak pakai kertas lagi, udah nggak pakai paper lagi ya, atau memang mereka mau sesimpel mereka mau analisa gitu ya dari gambarnya gitu ya, kira-kira nih apa ya seperti itu. Nah, biasanya AI Power Document System ini itu banyak di data-data yang privacy sifatnya ya. Makanya karena sifatnya adalah data privacy, maka disarankan kita ya belajar ya konsep namanya tadi on-premise deployment gitu ya. Kita nggak bisa pakai OpenAI, kita nggak bisa pakai DeepSeek dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satunya contohnya ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ya beberapa ya pasti teman-teman tahu juga ya kalau foto KTP atau apa ya kita udah nggak perlu masukin satu-satu lagi gitu. Udah bisa automated. Oke. Nah, yang ketiga juga banyak diperbincangkan ya ini adalah creative tools gitu ya. AI yang related dengan kalau tadi inputnya itu adalah dokumen atau misalkan gambar, sekarang outputnya itu berupa gambar atau dokumen bahkan video gitu ya. Nah, challenge-nya apa? Gambar, video, audio dan lain-lain itu adalah sesuatu yang namanya pertama itu sensitif ya, secara sensitifnya maksudnya apa? Satu dari copyright-nya itu sensitif
ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya beberapa keributan-keributan yang terjadi, ya contoh di Twitter atau di mana tentang ilustrator Ghibli itulah, ya itu salah satu contohnya. Nah, yang kedua adalah masalah konsistensi hasilnya juga ya, konsistensi hasilnya. Jadi kita mau bikin konten, ya kadang ya kita bikin konten pakai AI atau apa itu gambarnya rusak kayak atau dia nggak sesuai brand guideline dan sebagainya. Nah, tapi yang paling dikonsernin itu adalah masalah cost gitu. Ya beda dengan chatbot yang orang cuma nanya simple, tapi untuk bikin video atau untuk bikin image dengan AI itu mahal sebenarnya cost-nya. Ya, itu cost-nya nggak murah ya, dan mungkin kita nggak akan kelihatan kalau memang user kita masih 1, 2, 3 atau puluhan. Tapi kalau teman-teman user udah 1000 atau apa itu mahal. Gitu. Itu adalah challenge-nya di Creative Tools. Oke, nah di terakhir ya, jadi sebenarnya saya coba simplify. Itu ada namanya AI Power Productivity. Nah, AI Power Productivity ini juga banyak banget ya. Ini banyak banget apa namanya tools-nya. Ya, mulai dari finance, mulai dari HR, mulai dari ya yang general-general lah, customer service itu udah banyak banget. Bahkan dari software engineer, developer itu juga udah banyak. Ya, pada dasarnya AI Power Productivity itu adalah ngebuat kita jadi nggak kerja, gitu. Atau ngebuat kita yang tadinya kerjanya banyak ya, kerja-kerja administrasi yang banyak itu jadi lebih singkat, gitu ya. Nah, masalahnya apa? Ya, pertama ya productivity tools ini kita butuh namanya customization. Gitu ya. Contoh misalkan kita mau bikin sesuatu tentang yang berhubungan dengan finance atau kita mau berhubungan yang berhubungan dengan HR seperti itu ya. Itu pasti tiap company atau apa itu pasti punya sistemnya sendiri, punya servernya sendiri, punya database-nya sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang sekarang kita bisa buat namanya software as a service ya, kayak misalkan tentang pencatatan apa namanya gaji pegawai atau absensi pegawai itu gampang. Ya itu gampang lah. Sekarang kita pakai tools yang kayak tadi namanya Lovable atau Replit ya, kita bikin pakai prompt itu juga jadi sebenarnya. Tapi masalahnya bukan di situ, gitu ya. Masalahnya adalah masing-masing company itu punya punya servernya sendiri, punya database-nya sendiri, udah gitu dia punya bisnis prosesnya sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah itu kadang yang nggak ke-capture sama si GPT, gitu ya. Dan targetnya biasanya ya kalau teman-teman tertarik nih ya bikin sesuatu yang productivity ya, entah untuk asisten coding kayak atau asisten UI UX kayak atau apa. Nah, ini biasanya kita nyasarnya itu B2B sama employee. Seperti itu. Oke ya. Oke, paling sampai sini dulu. Kita ketanya jawab dulu Pak Dwi ya. Silakan Pak, mungkin dari Slido-nya atau ya dari Slido aja kali Pak Dwi ya. Ya, boleh Kak Rama. Ya. Tapi sebelum Slido ada pertanyaan nih di kolom chat Kak Rama. Boleh. Menurut pengalaman Kak Rama, platform cloud mana yang paling cocok untuk deployment model AI jika mempertimbangkan biaya dan performa? Kak Andre. Oke, kita kalau misalkan mau paling cocok apa enggaknya, kita pertimbang, pokoknya dua hal dulu ya. Pertama, apakah kita personal atau small application? Yang kedua itu adalah apakah kita mid atau large application lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang small ya, itu sebenarnya nggak ada masalah ya, mau tadi Vercel atau apa namanya, saya lupa lagi namanya, Render atau Netlify, ya. Itu mana yang teman-teman easy atau apa, itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu, karena memang selama aplikasi kita kecil, fokus kita adalah gimana produk kita itu nyampe ke user gitu ya. Gitu ya, nggak ada feature tertentu yang kita pertimbangkan. Tapi ketika ke platform cloud ini sedikit tricky gitu ya. Jadi platform cloud itu memang ya itu kita harus mempertimbangkan dari pertama ya, apakah kita fokusnya itu apakah cloud itu berbeda-beda gitu. Ada yang memang fokusnya itu lebih bagus kalau kita sekedar bikin mobile apps atau web apps, atau cloud service yang fokusnya itu ketika kita bikin data infrastructure gitu ya. Contoh misalkan kita memang bisnis kita itu terkait dengan chatbot atau apa gitu. Mungkin ada orang yang prefer menggunakan Google Cloud Platform gitu ya. Tapi kalau memang service kita itu memang bajakan kayak aplikasi mobile apps ya dan lain-lain, itu memang ada orang milihnya Amazon atau AWS seperti itu ya.
Nah, atau ada juga memang orang itu biasanya ya kalau korporat itu dia milihnya Microsoft Azure gitu karena memang Microsoft itu didesain ya secara security dan lain-lain itu untuk korporat gitu ya. Jadi coba kita kalau saya biasanya bedainnya kayak gitu dulu sih. Gitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah ya dari tim teman-teman sendiri itu ya itu lebih banyak expertise di Google atau Amazon ya atau produk lainnya misalkan Alibaba dan lain-lainnya gitu ya. Tergantung gitu ya mau makainya apa aja sih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, ada lagi Pak? Oke, udah cukup Karama? Karama mau selesaikan dulu materinya atau kita mau lanjut aja ke Slido? Mungkin kita 10 menit dulu Pak. 10 menit dulu dari Slido kali ya. Oke, kalau gitu. Heeh. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu. Oke, terima kasih Karama buat sesinya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke Slido. Saya akan coba share screen. Kita udah pilihin beberapa pertanyaan yang menarik nih. Kak Rama, aku bisa share screen? Boleh, silakan. Saya tutup ya kalau gitu ya. Boleh. Thank you. Oke. Saya share screen. Ya, silakan. Kelihatan ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan menarik nih Kak Rama di pertanyaan paling atas. Oke. Apa metrik untuk mengukur performa LLM yang kita gunakan? Wah, menarik juga. Oke ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau kita belajar AI atau machine learning, itu selalu ada dua metrik. Ya. Pertama itu technical metric, yang kedua itu business metric. Mana yang lebih penting sebenarnya business metric, gitu. Sebenarnya kalau ngomong metrik yang digunakan untuk mengukur performa LLM, ya itu akurasi, precision dan lain-lain itu jawabannya gitu, ya. Ada lagi misalkan toxicity score, gitu, apakah dia sentimen positif atau negatif itu juga sebenarnya metrik yang digunakan. Cuman masalahnya, ya LLM itu adalah subjektif. Ya LLM itu subjektif gitu ya. Kadang kita merasa nih ya, ini pengalaman kita ngerjain model AI ya. Kita ngerasa kita waktu bikin model baru itu secara presisi itu lebih bagus gitu. Tapi ternyata secara bisnis metrik itu nggak lebih bagus gitu ya. Jadi selalu sebenarnya menggunakan metrik yang berhubungan dengan bisnis. Contoh kalau misalkan ngomongin customer service, maka bisnis metrik yang digunakan itu adalah customer satisfaction atau misalkan dia itu adalah transaction rate. Apakah si chatbotnya ini bisa naikin transaction rate apa bukan gitu? Karena percuma aja ya kita bisa bikin metrik akurasinya bagus atau apa, tapi ya transaksinya makin kecil, dan gitu user satisfaction-nya makin kecil, jadi nggak ada ininya ya, jadi nggak ada meaning-nya sebenarnya. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, utamanya metrik dari sisi bisnis ya berarti kan? Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membuat pipeline untuk menghindari halusinasi dari LLM itu sendiri? Iya. Oke, halusinasi itu lagi-lagi subjektif. Gitu ya. Saya bisa bilang ini halusinasi, tapi mungkin Pak Dwi bisa bilang ini make sense. Nah, cara terbaik menguji LLM itu adalah dengan menggunakan A/B testing di production. Itu adalah cara terbaik gitu ya. Kenapa? Karena yang seharusnya ngejudge kita itu bukan internal tim itu bisa bias gitu ya. Saya bisa bilang ini LLM bagus, ini bagus. Ternyata kalau lagi-lagi ya, kalau ternyata begitu dirilis ya, ternyata ini lebih banyak lebih banyak metriknya yang bisnis yang turun ya, berarti kita nggak worse kayak gitu ya. Nah, tinggal ya definisi halusinasinya ini kita definisikan, dan ini yang susah sebagai data scientist. Itu namanya itu ada konsep kita nentuin namanya bad definition gitu. Apa yang dimaksud dengan halusinasi? Misalkan setelah kita analisa secara sentimen misalkan negatif, atau ternyata ada model yang buat dia itu ngejudge ternyata ini halusinasi apa enggak. Nah, itulah definisi halusinasi itu yang sebenarnya yang kita harus tentukan dulu nih, apa halusinasinya contohnya. Gitu. Sisanya caranya gimana membuat pipeline-nya itu nggak ada cara terbaik selain A/B testing. Gitu. Ya. Oke, A/B testing ya. Jadi biar menghindari bias ya Kak Rama. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya agak teknikal nih kayaknya. Jika Vercel biasa digunakan untuk deployment front-end,
Iya. Apakah ada rekomendasi di tempat atau platform untuk melakukan deployment backend khususnya untuk Python? Oh, oke. Gini, teman-teman ya. Saran saya ya, apa namanya? Jadi gini, eh sebenarnya nggak ada tempat khusus ya untuk deployment backend gitu. Tapi biasanya yang saya lakukan itu adalah aplikasinya itu full stack. Jadi backend sama front end gitu. Jadi itu dijadikan satu kesatuan gitu. Jadi itu di serve ya dari backend, tapi dia ngeluarin itu front end. Itu biasanya best practice-nya kalau kita menggunakan si Vercel ataupun apalah Randall atau Netlify kayak gitu ya. Jadi satu kode kita atau satu aplikasi kita itu udah ada backend sama front end gitu ya. Nah, kalau misalkan ya kita mau deploy backend itu terpisah, itu ketika memang trafficnya itu udah ada banyak gitu. Ketika kita udah mulai harus menghandle nih ya experience dari user. Pokoknya kalau ada error, kita nggak boleh bikin apa namanya aplikasinya errornya jadi bikin seluruh aplikasi rusak gitu ya. Tiba-tiba websitenya internal server error kayak atau apa kayak gitu ya. Nggak ada rekomendasi deployment backend ya. Tapi kalau mau deployment backend front end, kalau di Vercel sekalian gitu ya di bundling aplikasinya gitu ya. Mungkin kurang lebih gitu ya Pak jawabannya. I see. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari service-nya itu sendiri ya, Kak Rama. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan yang sering kita temuin juga nih di dunia engineering. Apakah ada solusi untuk permasalahan OOM dalam melakukan tahap pelatihan model? Iya, oke, jadi kalau misalkan kita OOM ya, itu selalu ada dua hal ya yang bisa dituning lah. Istilahnya dituning itu dikembangkan. Pertama itu dari sisi infrastructure. Dari sisi infrastructure maksudnya adalah kita pakai komputer yang lebih gede lah, gampangnya kayak gitu. Ya GPU-nya lebih gede dan ya GPU-nya lebih gede dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Masalahnya nggak semua orang itu punya kemampuan cost affordability ya, cost-nya itu atau biayanya itu sebanyak itu ya, karena GPU itu lagi-lagi mahal gitu ya. Jadi nggak semua orang pasti mau solusi yang itu. Nah, yang kedua, ini yang orang tuh banyak salah kaprah gitu ya, cara training AI. Orang mikir ya kalau training AI itu memang kita harus pakai banyak data, betul. Cuman kadang-kadang datanya itu nggak berkualitas gitu ya. Contoh, misalkan kita punya 1 juta data, ternyata data yang meaningful itu cuma 30.000. Seperti itu ya. Kita juga nggak pernah training AI itu pakai keseluruhan data gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi akal-akalan masalah masalah data gitu ya. Selain masalah di cara ngakal-ngakalnya di secara trainingnya gitu. Cuman yang banyak orang salah itu ya adalah orang main training aja ya. Dia punya 1 miliar data ya. Dia main training aja gitu ya. Ya jelas nggak kuat kayak gitu ya. Itu udah nggak bisa dihindarin. Padahal 1 miliar itu kita bisa olah lagi sebenarnya, atau kita bisa cari lagi kira-kira 100.000 atau 300.000 data atau 1 juta data yang bermanfaat itu yang kayak gimana. Gitu sih kurang lebih jawabannya. Jadi ada dari teknik infrastrukturnya atau dari data saat trainingnya ya. Mungkin jawaban saya ya untuk yang OOM. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke, clear. Ada satu pertanyaan menarik juga nih Kak. Bagaimana keamanan data sensitif jika RAG menggunakan LLM Inference Service dari pihak ketiga? Kak Rama familiar dengan istilah RAG nggak ya? Familiar ya? Oke. Mungkin bisa dijelaskan, soalnya mungkin ada beberapa yang nggak familiar juga Kak. Gampangnya gini teman-teman, kekurangan ChatGPT itu adalah pertama, ChatGPT itu misalkan ChatGPT 4, dia cuma di training sampai bulan Maret. Jadi apapun yang terjadi di bulan April, itu dia nggak tahu. Kayak gitu ya. Gampangnya RAG adalah masukin konteks itu ke dalam prompt kita. Jadi ada kejadian ini nih selama bulan April. Gitu ya. Atau kita mau masukin eksternal data kita. Nih misalkan produk Intura, ya kan? Produk Intura kan misalkan belum ada nih ya di dalam data trainingnya ChatGPT gitu. Makanya kita masukin sendiri. Nah, sekarang masalahnya data sensitif itu gimana? Nah, masalah data sensitif itu sebenarnya ya kita juga harus ada namanya layer gitu, middleware Jadi sebelum disampai ke ChatGPT
ya biasanya ada layer tambahan. Entah itu mau nge-encode data yang PII tadi atau yang data security tadi, atau dia itu memang ya suruh ngubah prompt-nya ya, prompt-nya jadi di-adjust kayak gitu. Jadi ada layer tambahan sebelum sampai ke ChatGPT. Nah, cuman ya, apa solusi paling better? Solusi paling better itu adalah teman-teman bikin data governance, teman-teman bikin mappingnya, gitu. Jadi kalau misalkan ada nomor HP, silakan bikin hash sendiri, gitu ya. Nanti itu udah paling aman, gitu ya. Walaupun butuh effort ya, cuma itu udah paling aman. Kalau emang susah ya, itu bikinlah layer di tengahnya, security layer atau apapun itu, ya. Yang itu nggak boleh pakai data. Cuman itu pasti masih bisa banyak yang tembus. Masih ada yang tembus, saya yakin. Nah, ngomongin soal data sensitif ya, kalau teman-teman dulu dengar namanya SQL injection, sekarang ada namanya prompt injection. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan ada chatbot atau apa ya, jadi ada orang nawarin chatbot, coba aja teman-teman nanya ya, dapat data dari mana sih? Kira-kira password database yang digunakan atau password ini apa? Itu kalau orang yang nggak dijagain itu pasti bisa keluar hasilnya. Gitu kurang lebih. Ya. Wow, menarik banget ya. Soal keamanan kayaknya emang harus ada topik tersendiri untuk membahas tuh ya. Ya. Karena cukup panjang banget. Oke, Kak, kayak ini pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A. Mungkin Kak Rama bisa lanjut dulu ya. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi kan dari materinya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan. Ya, mungkin saya share screen lagi Pak Dwi ya. Oke ya, nah jadi teman-teman kita sebenarnya saat ini lagi di tahap benar-benar coba AI, ngembangin AI dan lain-lainnya. Nah, mana yang works apakah enggak ya, kita masih ibaratnya belum nemu pattern-nya itu kayak gimana gitu ya. Nah, salah satu saya juga sekarang sama Najwa juga ya, kita juga coba buat platform ya di Intura ini ya. Tadi kita itu sebenarnya adalah platform untuk ngebantu teman-teman ngertiin LLM gitu ya. Jadi gampangnya adalah ya, yang saya lakukan itu adalah melakukan namanya routing ya, atau melakukan namanya eksperimen gitu. Karena LLM ini itu benar-benar subjektif gitu ya, benar-benar yang bagus di saya belum tentu bagus di Pak Dwi gitu, atau yang bagus di teman-teman gitu ya. Dan juga ya, LLM ini ya itu bisa beda-beda ya fungsionalitasnya. Ada yang memang jago untuk percakapan sehari-hari, atau ada yang juga memang jago dia untuk yang technical kompleks gitu ya, yang questionnya kompleks banget kayak gitu. Nah, sebenarnya apa yang coba Intura ya, Intura atau kita lakukan, yang kita lakukan adalah kita coba ngebuat engine ya, di mana usernya itu, setiap user itu akan di-routingin ya, itu ke prompt yang paling sesuai atau ke model yang paling sesuai kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ya mungkin kita pakai DeepSeek aja, atau misalkan kita pakai ChatGPT yang paling baru aja kayak gitu ya. Tapi apa yang coba kita lakukan itu adalah kita lakukan namanya routing ya, kita melakukan namanya eksperimen nih. Jadi mana yang lebih bagus ya, apakah model ini, mana prompt yang lebih bagus, apakah yang sebelumnya atau yang sesudahnya gitu. Nah, nanti ya routingnya itu akan berkembang ya seiring dengan ya, tergantung ya teman-teman itu mau yang cost-nya murah kah, atau mau yang bisnis performance-nya bagus kah, atau mau yang technical performance-nya bagus, seperti itu ya. Jadi itu kita balikin juga ke use case apa namanya bisnis teman-teman gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi di sini kita juga masih kita juga pengen banget nih dengar feedback teman-teman ya terkait produknya ya, bagi yang udah menggunakan ya, apakah memang ini tuh problem yang dirasakan teman-teman juga ya, atau seperti apa gitu ya. Kita pengen banget nih dengar use case-nya. Nah, teman-teman, kita ada sebenarnya platformnya ya, kurang lebih kita itu 3 ya saat ini feature-nya ya. Kita masih beta juga. Yang tadi yang saya bilang, kita punya routing sama eksperimen ya. Jadi teman-teman bisa langsung nyobain ya, entah mau DeepSeek sama ChatGPT, dan gitu sama Claude hasilnya seperti apa. Nggak cuma model aja tapi prompt juga. Nah, yang kedua di sini misi kita sebenarnya adalah kita pengen AI itu dimengerti, gitu ya. Kita nggak mau semua tuh cuma pakai AI doang ya, tapi kita mau semua tuh tahu ya cost-nya berapa, kecepatannya berapa, dan gitu plus minusnya apa. Apakah model ini bagus untuk ningkatin kreativitas, apakah model ini terlalu kaku lah atau gimana gitu. Dan yang ketiga ya, kalau teman-teman mau ya, kita juga coba integrasi sih sama beberapa vendor AI, gitu, DeepSeek dan lain-lain.
Dan kalau teman-teman familiar juga sama namanya LangChain, ya, saya bikinnya based on LangChain, gitu ya. Jadi di sini boleh banget nih teman-teman untuk nyobain ya platform kita ya, mulai dari dashboard atau SDK-nya ya, boleh bikin eksperimen sendiri. Nah, kalau teman-teman ada yang kesulitan ya mau implementasi atau eksplorasi AI, itu boleh banget kita adain kelas lagi lah ya, sesi lagi gitu ya, untuk membahas use case yang dari teman-teman berikan seperti itu. Oke deh, itu sekilas dari inturanya. Nah, kita ini as a startup ya, karena memang kita sadar ya bahwa penggunaan LLM terutama di Indonesia itu belum banyak ya, use case-nya itu belum banyak banget, kayak orang baru meraba-raba juga. Jadi memang kita berencana membuat beberapa event ya atau kelas gitu. Kebetulan mungkin teman-teman pernah ya mungkin ya kita belajar bareng juga ya di kelas sama machine learning, dan juga saya juga mau melakukan ini juga di sini gitu. Dan untuk yang technical class ya, mulai kita dari ngoding atau non technical class gitu ya. Jadi mungkin yang nggak terlalu tertarik ngoding tapi tertarik untuk prompt engineering, bikin website pakai prompt, kita coba ngadain kelasnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi saya itu adalah dari teknikalnya ya, dan mungkin dari nanti Najwa juga ya dari sisi produk dan bisnis saya itu seperti apa gitu kalau mau buat AI produk gitu. Nah, karena kebetulan ya saat ini kita juga startup baru juga ya, kita lagi nyari investment juga, kita lagi nyari use case juga, user dan sebagainya. Gitu ya, kurang lebih presentasi saya segitu aja Pak Dwi. Teman-teman, presentasi saya sampai sini aja. Thank you banget supportnya. Ya, feel free aja ya kalau ada feedback atau ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan di di WhatsApp-nya boleh kita heads up aja gitu. Oke, thank you. Mungkin itu aja dari saya. Mau dilanjut tanya jawab dulu apa masih ada waktu nggak? Oke, terima kasih Rama atas pemaparan materinya. Sangat insightful dan membuka wawasan baru ya buat kita semua buat malam ini. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya Kak Rama, kita langsung aja ke sesi terakhir nih. Gitu. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman peserta yang beruntung mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Akan ada 3 orang pemenang malam ini, 2 orang akan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000 dan 1 orang pemenang utama akan mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000. Tapi ada syaratnya nih teman-teman. Buat yang mau ikut undian ini, pastikan teman-teman udah follow Instagramnya intura.co dan follow LinkedIn juga di Intura, dan jangan lupa cobain langsung dashboard Intura ya, gitu. Udah di-share juga nih di grup WhatsApp, jadi langsung cobain, langsung follow. Oke. Kita mulai aja ya Kak Rama ya? Iya. Oke, langsung aja kita mulai buat proses pengundiannya teman-teman. Oke. Ya. Saya coba share screen. Ini adalah daftar nama peserta yang daftar pada sesi hari ini. Semua ada namanya ya, kelihatan ya? Ya, semoga kelihatan. Oke, kita mulai dulu untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000. Kita akan pilih 2 namanya, kita akan 2 kali. Siapa yang beruntung? Oke, ada Wina Widiati nih. Wow, oke. Teman-teman yang beruntung nih bisa langsung open cam ya. Karena kita mau mastiin langsung nih kalau ini beneran bukan AI nih yang join. Oke, Kak Wina Widiati siap-siap nanti nama yang terpilih. Oke, buat open cam kita akan ada sesi foto nanti. Kita lanjut untuk yang kedua ya. Oke. Oke, ada Kak Mo HD Mopili. Oke, ada orangnya? Ada? Oh ya, aku tadi nggak nanya ini. Ada nggak orangnya? Ada ya? Bisa raise hand ya, mungkin, atau open mic? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada? Oh ada, oke. Tadi yang Kak Winnie ada ya? Kak Winnie ya? Oke, oh ya, sorry. Ada. Ada ya Kak Winnie ada. Oke, selamat kalian berdua mendapatkan hadiah e-wallet senilai Rp150.000. Oke, sekarang kita akan undi untuk hadiah ultimate-nya senilai Rp200.000. Kita mulai.
Siap-siap? Oke, ada Kak Yoga Reza Pratama. Oke, ada? Ada hadir nih Kak Yoga? Halo? Apakah ada? Kita hitung sampai 3. Kalau nggak ada, bisa open mic? Nggak ada? Kita undi? Undi lagi? Kurang beruntung? Oke, nggak ada ya Kak Rama ya? Kalau aku lihat ya. Oh, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Yoga Reza Pratama. Oke. Resen, Oke. Ada yang rasain? kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti masih ada yang beruntung lagi. Oke, kita remove ya. Kita undi lagi ya teman-teman ya. Kita undi lagi ya. Setuju ya? Oke, kita remove. Kita undi lagi. Kita mulai. Siap-siap. Siapa yang beruntung? Oke, siapa? Ramdan Dwi Nugroho. Apakah ada orangnya? Raisen teman-teman? Nggak. Nggak ada juga. Wah, sepertinya boleh diambil nama tengahnya aja nggak? Dwi itu dapat saya gitu. Oke, nggak ada ya. Oke, kita remove lagi ya. Masih ada yang beruntung lagi. Oke. Ada Dwi juga. Iya. Oke. Kita undi lagi. Oh, I'm Rifki Febrian Mohar. Adakah teman-teman? Ada yang hadir, Rifki? Wah, sepertinya tidak ada yang mau ya hadiah ultimate-nya ya. Nggak datang semua. Nggak ada ya? Kita undi sekali lagi ya. Coba dibesarin Pak hadiahnya, Pak. Dibesarin hadiahnya. Jadi 1 juta gitu ya langsung. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ega. Ada Kak Ega di sini? Wah, oke, selamat. Oke, kita udah dapat 3 pemenang ya. Oke, mungkin teman-teman yang dapat menang tadi bisa open kamera ya. Yuk join sama kita di sini. Ayo Kak Ega, Kak Wina, sama Kak Hade ya. Ya. Aku izin dari halo. HP ya, Kak. Oh, ya, oke. Halo. Kita sapa-sapa dulu. Halo Kak Ega, halo Kak Hade. Apa nih panggilannya nih? Kak Hade mau pilih? Hadiah aja. Hade aja. Oke deh. Oke. Kira-kira mau diapakan hadiahnya? Diberikan ke host mungkin? Oke, selamat buat para peserta yang terpilih. Nanti akan dikontak oleh Kak Najwa ya di grup. Nanti silakan hubungi Kak Najwa di grup untuk terpilih. Oke, saya rasa itu aja ya Kak Rama ya. Ada semur. Foto dulu kali ini. Oke. Iya. Oh iya, betul juga. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin teman-teman yang bisa open cam, kita akan foto bersama. Oke? Kita akan foto bersama. Oke. Kita coba ganti layoutnya dulu ya, supaya dapat semuanya. Gimana nih? Oke. Dapat Pak. Goreng yang mana lagi? Bentar ya. Sebentar. Oh. Oke. Ya. Kita mulai fotonya. Kita tag berapa kali ya? Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Mungkin dengan gaya yang sedikit lebih heboh mungkin ya. Oke, sebentar. Aku mau sesuatu dulu. Oh, begini caranya. Oke. Begini. Saya coba unpin dulu ya, biar kita dapat semua nih Kak Ram. Ya. Kita unpin dulu. Oke, udah kita unpin, bisa dapat semuanya. Oke.
Nggak semuanya, tapi seenggaknya better ya. Oke, Oke. lumayan. Oke, kita coba ya. Ya. Kita ulang lagi, 1, 2, 3. Oke, semua udah dapat. Oke, untuk sesi terakhir kita akan tutup. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah datang pada acara webinar AI pada hari ini. Sampai ketemu di acara-acara webinar selanjutnya bersama Intura.co. Saya Dwi Prastia dan Kak Muhammad Ramadian. Saya kami undur diri. Terima kasih semuanya. Thank Bye-bye. you semuanya. Ya, bye-bye. Thank you. Thank you. Terima kasih, Kak. Bye. Thank you. Terima kasih, Kak. Bye-bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you Mas Rama, thank you. Thank you. Ya.